Halo anak-anak, dimanapun kalian berada. Salam geografi. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Masih bersama saya, Berna Detemite, guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 1 ND. Pada video kali ini, kita akan melaksanakan penilaian harian KD 3.4. Menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Jumlah soal sebanyak 20 nomor, bentuk soal pilihan ganda. Petunjuk: pilihlah salah satu jawaban yang benar pada huruf A, B, C, D, atau E. Soal nomor 1. Ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. 1. Tingkat pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan lebih luas. 2. Komoditas ekspor berasal dari produk olahan atau industri. 3. Keadaan perekonomian lebih baik. 4. Angka kelahiran dan kematian tergolong tinggi. 5. Industri berasal dari latar belakang agraris. Karakteristik negara maju ditunjukkan dengan angka A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 1, 4, dan 5, D, 2, 3, dan 5, E, 2, 4, dan 5. Soal nomor 2. Ciri-ciri umum yang dimiliki negara-negara berkembang antara lain: A. Sebagian besar penduduk bergerak di dalam bidang industri. B. Tingkat konsumsi energinya tinggi. C. Persentase penduduk kota tinggi. D. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah. E. Income per kapitanya rendah. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Inggris. 2. Swedia. 3. Denmark. 4. Sri Lanka. 5. Brazil. Yang termasuk negara maju di benua Eropa ditunjukkan dengan angka A, 1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 2, 4, dan 5, D, 1, 3, dan 5, E, 2, 4, dan 5. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Indonesia. 2. Singapura. 3. Malaysia. 4. Jepang. 5. Thailand. Yang termasuk negara maju di benua Asia ditunjukkan dengan angka A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 2 dan 4, E, 2 dan 5. Soal nomor 5. Dasar Rostov mengklasifikasikan tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangan negara adalah A. Sarana dan prasarana. B. Ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Pendapatan per kapita. D. Indeks pembangunan manusia. E. Jumlah penduduk.
Soal nomor 6. Struktur ekonomi negara semakin maju, maka negara tersebut memasuki tahap A. Tradisional, B. Prakondisi tinggal landas, C. Tinggal landas, D. Menuju kematangan, E. Konsumsi tinggi. Soal nomor 7. Data yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah A. Kuota impor, B. Kuota ekspor, C. Pendapatan masyarakat, D. Pendapatan nasional, E. Pendapatan tahunan. Soal nomor 8. Tingkat pengangguran di negara berkembang sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan karena A. Sedikitnya lapangan pekerjaan, B. Penduduknya tidak berpendidikan, C. Penduduknya tidak memiliki keahlian, D. Kemauan bekerja rendah, E. Upah yang tidak cocok dengan tenaga. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN. 2. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi UKM. 3. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Pernyataan di atas merupakan tujuan dari A. MEE, B. MEA, C. NAFTA, D. AFTA, E. APEC. Soal nomor 10. Negara-negara yang tergolong ke dalam MEE adalah A. Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Jerman. B. Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Spanyol. C. Prancis, Jerman, Denmark, dan Belanda. D. Prancis, Jerman, Denmark, dan Kanada. E. Prancis, Jerman, Kanada, dan Polandia. Soal nomor 11. NAFTA adalah sebuah organisasi regional yang mempunyai bentuk kerjasama antara negara maju dan negara berkembang yang terdapat di benua A. Eropa, B. Asia, C. Australia, D. Afrika, E. Amerika. Soal nomor 12. Contoh kerjasama antar regional antara negara-negara berkembang dan negara maju adalah A. ASEAN dan NAFTA, B. ASEAN dan AFTA, C. ASEAN dan OPEC, D. ASEAN dan APEC, E. ASEAN dan Uni Eropa. Soal nomor 13. Organisasi ini bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas
dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik, merupakan tujuan dari A. MEE, B. ASEAN, C. APEC, D. OPEC, E. MEA. Soal nomor 14. OPEC dan APCC merupakan kerjasama ekonomi yang berdasarkan pada A. Multilateral, B. Bilateral, C. Regional, D. Lapangan usaha yang sama, E. Tujuan yang sama. Soal nomor 15. Malaysia mengekspor daging ayamnya ke Indonesia, merupakan contoh bentuk kerjasama secara A. Regional, B. Bilateral, C. Multilateral, D. Antar regional, E. Khusus. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Kepemilikan bersama sumber-sumber produksi. 2. Hilangnya sistem pembagian kelas. 3. Lahirnya sistem pembagian kelas sosial atau stratifikasi sosial. 4. Persaingan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. 5. Campur tangan pemerintah sangat terbatas. 6. Pemerintah turut campur dalam kegiatan ekonominya. Pernyataan di atas yang menunjukkan ciri pasar bebas ditunjukkan dengan angka A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 3, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 6. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Campur tangan pemerintah sangat terbatas. 2. Kreativitas dan inovasi masyarakat bisa dikembangkan. 3. Motivasi tinggi untuk bersaing dalam upaya mendapatkan produk yang berkualitas. 4. Segala bentuk tindakan diarahkan pada prinsip ekonomi. 5. Terdapat pembagian kelas yang sempurna. Kelebihan dari pasar bebas ditunjukkan dengan angka A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 1, 3, dan 5. E. 2, 3, dan 5. Soal nomor 18. Berikut ini adalah dampak negatif dari perdagangan bebas terhadap Indonesia, kecuali A. Mendorong iptek di bidang industri. B. Kompetisi produk. C. Eksploitasi SDA yang merusak ekosistem. D. Kalah bersaing ketenaga kerjaan dengan negara lain. E. Keuntungan perdagangan bebas
hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat. Soal nomor 19. Pernyataan berikut terdapat salah satu yang bukan merupakan fungsi dari pasar bebas, yaitu A. Memberikan informasi yang lebih tepat mengenai harga dan jumlah permintaan barang. B. Memberikan perangsang kepada para pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka. C. Memberikan perangsang kepada para pengusaha untuk memperoleh keahlian modern. D. Memberikan perangsang penggunaan barang dan faktor produksi secara lebih efisien. E. Membatasi masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Meningkatkan kualitas SDM melalui bidang pendidikan dan kesehatan. 2. Melakukan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan iptek dan inovasi. 4. Meningkatkan iklim investasi. 5. Meningkatkan pembangunan industri. Strategi pembangunan Indonesia untuk dapat menjadi negara maju ditunjukkan dengan angka A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, 3, dan 5. C. 1, 2, 4, dan 5. D. 1, 3, 4, dan 5. E. 2, 3, 4, dan 5. Nah, anak-anak, demikianlah soal penilaian harian tentang negara maju dan negara berkembang. Semoga kalian bisa menjawab semua soal-soal yang ada. Sampai jumpa pada penilaian berikutnya.